Andre Giriane, SE, tempat tanggal lahir Bandung 16 Maret 1989, jabatan auditor ahli pertama, alamat Pekanbaru, status sudah menikah, istrinya satu, tidak dua, anaknya sudah 4, alhamdulillah. Nomor HP ada yang mencatat? Boleh ya, catat dulu. Nanti kalau ada apa-apa boleh dikonfirmasi sama bapaknya langsung kalau ada yang tak paham. 0812 75 35 885. Ulang 0812, jangan dimesko-mesko ya. 0812 75 35 885. Oke? Atas nama Pendidikan D3 STAN, S1-nya S1 UT. Kepada narasumber sesi kita hari ini kami silakan. anggota itu BPKP Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Yang pertama dan yang utama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa sehat dan sempat ya, sehingga kita pada pagi hari ini di Hotel Arista bisa mengikuti acara pelatihan manajemen bagi bendahara BUMDes. Mungkin selama 1,5 hari ke depan ya, sampai besok, sampai besok kita akan mempelajari manajemen untuk bendahara BUMDes, berarti tentang keuangan dari badan usaha milik desa. Atas pemberian dari Allah, kita wajib mensyukurinya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, sholat beriring salam kita aturkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak di akhirat mendapat sahabat dari tadi sebenarnya saya mau memperkenalkan diri, tapi ternyata udah diperkenalkan oleh Bu Moderator. Ulangi Pak. Nama Pak. Tadi udah buat pantun tuh gimana ya? Kenalkan diri gitu. Jadi saya sampaikan aja lah ya. Sungguh semerbak minyak kasturi, harumnya sampai ke Indragiri. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Andre Giriani. Oh, Andre. Jadi, kalau dilihat dari pantun tadi itu mirip ya, Indragiri, Andre Giriani, sama girinya. Jadi memang saya, orang tua saya asli dari Indragiri Hilir, desanya itu desa Pekantua. Oh, Jadi kalau pas Jaya, kalau sekarang, kalau dulu Tempuling ya, sekarang udah pas Jaya. Ini desa Pekantua, tapi saya besarnya nggak di sana. Jadi SD itu sebelum SD saya di Jawa, lebih banyaknya di Jawa, Kalimantan, kemudian pindah-pindah gitu mengikuti orang tua. Kemudian setelah SD kelas 5 sampai dengan SMA pindah ke Pekanbaru. Nah, terus kuliah dan kerja, kuliah di STAN Jakarta 3 tahun, kemudian mulai kerja di BPKP tahun 2012, dan penempatan pertama itu di Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak, Kalimantan Barat itu saya 9 tahun. Nah, mulai dari awal tahun ini
pindah lagi ke Riau. Istri tadi memang satu ya, sebenarnya tadi bisa diplesetin gitu, anaknya 4. Jadi saya mau bilangnya tuh istri saya 4 kali melahirkan gitu. Nah, jadi terkait dengan BUMDes ya, BPKP itu fungsinya apa gitu kalau dilihat dari BUMDes gitu. Jadi berdasarkan PP 11 tahun 2021 itu kan, kalau kita baca peraturan tentang BUMN desa, untuk fungsi pembinaan itu ada yang terkait urusan umum. Nah, itu kementerian yang membidangi dari desa, yaitu Kemendes ADTT. Nah, untuk bidang-bidang teknis ini banyak yang istilahnya disuruh untuk melakukan pembinaan kepada BUMDes. Salah satunya kalau di situ tertulisnya adalah kepala lembaga non kementerian. Nah, salah satunya adalah BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jadi jangan salah sebut ya. Sumbernya dari mana nih? Dari BPKP ya. Nah, jadi kami dikira ngurus orang Samsat. Tadi kan udah masuk kan? BPKP. Udah masuk. Tadi udah Nah, masuk. jadi Masuk. BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Memang lagi masuk lagi. Udah masuk. agak kurang familiar mungkin kalau Ada yang di baru. kalangan masyarakat BPKP itu apa. Tapi kalau mungkin di desa dengan adanya aplikasi pengelolaan keuangan desa yaitu Siskudes yang telah dibuat gitu ya oleh BPKP, mungkin bagi orang-orang yang masyarakat tinggal di desa bisa jadi familiar dengan BPKP gitu ya. Nah, jadi kami membuatkan aplikasi Sia Bumdesa gitu. Jadi sistem informasi akuntansi badan usaha milik desa. Nah, kalau yang Siskudes itu sudah dikerjasamakan istilahnya dengan Kemendagri, sehingga seluruh desa wajib menggunakan Siskudes. Nah, untuk Sia Bumdesa ini, nah kami tidak mewajibkan seluruh BUMDes menggunakan Sia Bumdes. Jadi kalau misalnya di daerah lain itu ada juga yang buat sendiri atau dengan aplikasi sederhana dengan Excel dan lain-lain gitu kan. Ada juga yang dengan swasta, kemudian ada juga yang dengan Kementerian Keuangan, ada juga yang dari BPKP. Jadi terserah nanti bagaimana prakteknya gitu ya. Nah, untuk yang dari BPKP memang kami membuatnya itu general, umum, ya BUMDes. Jadi seluruh jenis usaha itu bisa menggunakan Sia Bumdes tersebut. Nah, namun kelemahannya karena Sia Bumdes tersebut adalah bersifat yang umum gitu ya, seluruh jenis usaha mau perdagangan, sewa, jasa gitu kan, atau manufaktur dan lain-lain. Nah, kelemahannya itu kita harus menguasai ilmu akuntansi, minimal akuntansi sederhana atau ilmu akuntansi dasar. Nah, jadi dalam 2 hari ini selain kami akan mengajarkan Sia Bumdesa, sistem informasi akuntansi Bumdesa, kami juga akan mengajarkan istilahnya akuntansi dasar atau akuntansi sederhana. Kalau istilahnya itu adalah SAK MKM, entitas mikro kecil menengah. Nah, jadi yang pertama itu, kemudian nanti baru kami perkenalkan Sia Bumdesanya. Mungkin lebih saya berdiri aja ya. Mas bisa dibuka slide-nya dulu.
sebelumnya untuk lebih optimal ya, jadi kita mungkin ada yel-yel gitu ya, yel-yel kalau supaya nanti kalau terlihat tidak fokus atau mungkin udah pusing belajar akuntansi, ini bisa fresh lagi ya. Jadi kalau saya bilang halo, jawabnya hai gitu ya. Halo. Hai. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Hai. Halo. Halo hai. Itu untuk refresh kita ya, supaya kita tetap fokus. Nanti mungkin ada ice breaking juga. Jadi ada game. Game ini punya HP semua ya, smartphone. Ya. Ada kan? Terus punya internet semua kan? Nanti ada kami ice breaking untuk permainan game. Bisa? Materi. Badan usaha milik desa. Nah, memang BUMDesa itu miliknya masyarakat desa, gitu. Tapi ada juga istilahnya dia didelegasikan gitu kepada kepala desa. Nah, namun untuk BUMDesa, meskipun pemiliknya itu bukan kepala desa gitu ya. Jadi BUMDesa itu pemiliknya seluruh masyarakat desa karena dimodali dengan dana desa, dana dari desa. Nah, untuk dalam pengelolaannya maka harus ada yang namanya pertanggungjawaban. Jadi pengurus BUMDesa ini melakukan pertanggungjawaban kepada, kalau di desa itu ada namanya musyawarah desa, ya kan? Jadi beberapa masyarakat desa yang ditunjuk untuk mengikuti musyawarah desa. Nah, dalam pertanggungjawabannya itu yang disampaikan adalah salah satunya adalah laporan keuangan BUMDesa, ya kan? Nah, mungkin masing-masing BUMDes di sini telah membuat ya, ada yang menyusun laporan keuangan BUMDesa. Tapi kalau misalnya dikompilasi ya, ini udah pernah belum? Mungkin dari dinas atau dari kecamatan melakukan kompilasi nih masing-masing BUMDes di desa, kecamatan apa di sini, Reteng ya, Reteng misalnya. Ini kalau dilihat apakah sudah seragam atau belum? Nah, mungkin ada yang desa satu hanya buku kas, gitu, laporan keuangannya, atau yang desa berikutnya ada yang udah sampai membuat laporan laba rugi. Ada juga yang hanya arus kasnya aja atau buku kas tadi, atau ada yang sudah mengerti akuntansi nih karena mungkin di masyarakat desa tersebut ada yang kuliah jurusan akuntansi. Nah, di sini ada yang kuliah jurusan akuntansi atau pernah belajar akuntansi? Berapa orang bisa tunjuk tangan? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ini mau ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini kita belajar lagi nih, yang udah pernah belajar kita refresh lagi bagaimana itu akuntansi gitu ya. Nah, pokok bahasannya mungkin ini sampai siang gitu ya. Jadi definisi, kemudian konsep entitas bisnis, jadi kewajiban dan peran laporan keuangan, kualitas laporan keuangan, jenis laporan keuangan, sama dasar akuntansi, kemudian ilustrasi akuntansi gitu ya. Halo. Hai. Oke, kita lanjut aja. Jadi ini BUMDesa ya, BUMDesa ini seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Jadi bisa itu modalnya itu dari dana desa, bisa juga dari masyarakat. Masyarakat tentunya masyarakat desa tersebut gitu. Tapi harus sebagian besar milik dana atau dimodali dengan dana desa. Dana desa ini maksudnya bukan dana desa dari APBN aja gitu ya, tapi dana yang
dimiliki desa gitu ya. Aset desa. Ya, aset desa istilahnya, kayak desa. Nah, ini yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Nah, kemudian konsep entitas bisnis. Nah, tadi yang saya sampaikan, jadi kalau entitas bisnis itu ada pemilik, kemudian ada juga pengurusnya yang melakukan usahanya. Jadi kalau misalnya koperasi gitu ya, koperasi itu kan ada yang melakukan simpanan. Kemudian kalau misalnya PT, kalau mungkin ada yang bekerja di PT gitu, PT itu ada pemiliknya, pemilik yang namanya pemegang saham. Jadi kalau di BUMDes itu ada pemiliknya. Nah, pemiliknya adalah seluruh masyarakat desa yang istilahnya dikuasakan gitu, kepada musyawarah desa. Nah, kemudian usahanya ini dikelola atau dijalankan, dioperasionalkan oleh pengurus BUMDes di sini. Ya, ada direktur BUMDes, kemudian bendahara, pelaksana teknis dan lain-lain gitu. Nah, antara pemilik dan badan usahanya itu adalah entitas yang berbeda gitu. Jadi masing-masing berdiri sendiri. Kalau misalnya pemiliknya musyawarah desa itu berarti dia ada kepala desa gitu kan, ada mungkin BPD ya, badan pemusyawaratan desa, itu. Nah, kemudian pengusahanya lain lagi gitu, dari direktur BUMDes, bendahara dan lain-lain. Nah, ini yang disampaikan tadi, kewajiban pelaporan. Jadi menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes bersama BUMDes atau BUMDesma untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas. Jadi di struktur BUMDesa itu ada penasehat dan juga ada pengawas. Nah, jadi kalau PT itu ada pemegang saham, ada dewan komisaris. Kalau misalnya BUMD yang misalnya bukan PT, contohnya kalau di sini mungkin familiarnya PDAM lah. PDAM itu ada pemilik modal yang itu diekspedisikan ke bupati, kepala daerah gitu kan. Kemudian ada juga dewan pengawas. Nah, kalau untuk BUMDesa itu ada penasehat, yakni ex officio-nya kepala desa, kemudian pengawas, yaitu orang masyarakat desa yang ditunjuk menjadi seorang pengawas. Nah, laporan semesteran dan tahunan paling sedikit memuat laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi serta penjelasannya. Nah, aturannya di PP 11 itu laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan pada saat semesteran dan tahunan itu ada laporan posisi keuangan atau kalau akuntansi itu neraca. Nah, kemudian ada perhitungan laba rugi, laporan laba rugi serta penjelasannya atau CALP-nya lah, catatan atas laporan keuangan. Jadi hanya 3 saja, 3 laporan gitu, neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian perhitungan laba rugi atau laporan laba rugi. Nah, ini kewajiban pelaporannya, hubungan kontraktual gitu, pemilik dan manajemen. Jadi sebelum ditunjuknya direktur BUMDes misalnya ditunjuk si A menjadi direktur BUMDes, maka si A ini akan mendapatkan semacam kontraktual atau mandatori atau kontrak kerja gitu. Jadi dari si pemilik atau tadi musyawarah desa itu. Nah, pemilik ini mengasih mandat kepada direktur BUMDes nih. Misalnya BUMDesnya ini mau usaha apa nih, atau nanti harus menghasilkan PAD seberapa. Nah,
itu adalah sebuah kontraktual antara pemilik dan manajemen. Nah, dia mau menghasilkan PADS berapa, maka dia memberikan modal berapa. Jadi dari modal yang diberikan itu dia bisa menghasilkan PADS berapa. Nah, salah satu hubungan kontraktual yang lain dari manajemen ke pemilik adalah laporan pertanggungjawaban, yaitu berupa laporan keuangan. Jadi ketika si pemilik ini membuat misalnya peraturan desa penyertaan modal untuk BUMDes misalnya 100 juta gitu ya. Nah, 100 juta ini bukan hanya istilahnya diberikan tanpa ada imbal balik gitu, tanpa ada target atau sasaran yang harus dituju gitu. Jadi ini 100 juta untuk usaha misalnya tadi disampaikan Pak Camat tadi untuk buat depot air misalnya. Jadi dia beli peralatan penjernihan air, kemudian di galonnya dan sebagainya gitu kan. Nah, untuk depot air nanti selama setahun harus bisa untung memberikan PADS misalnya 10 juta ya. Nah, bagaimana caranya si pengurus BUMDes itu supaya bisa mencapai target 10 juta PADS itu untungnya? Nah, itulah yang namanya manajemen tadi yang disampaikan Pak Camat tadi. Harus ada planningnya, kemudian ada organisasinya, siapa melakukan apa gitu, organisasi itu, organize itu. Kemudian pelaksanaannya bagaimana, kemudian ada kontrolnya, ada pengawasannya gitu kan. Nah, agar sampailah tercapai target PADS, memberikan PADS 10 juta. Nah, ini bentuk kewajiban pelaporan gitu ya. Nah, untuk laporan keuangan itu berarti harus ada standar akuntansi. Jadi yang saya sampaikan tadi mungkin di sini sudah membuat laporan keuangan semua nih, tapi mungkin nggak standar gitu. Jadi masing-masing BUMDes itu beda-beda laporan keuangannya. Mungkin versinya BUMDes A hanya buku kas atau arus kas, kemudian versinya BUMDes B hanya laporan laba rugi gitu. Nah, ini jadi harus ada standarnya. Nah, standarnya apa yang tadi itu? Jadi dia harus ada laporan neraca tadi, laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi dan beserta penjelasannya. Nah, standar akuntansi ini idealnya diaudit atau diperiksa oleh pihak independen. Jadi pihak independen ini maksudnya adalah pihak di luar dari BUMDes. Jadi kalau BUMDes itu memang ada pengawasnya tadi, ya, tadi ada pengawasnya. Nah, pengawas itu istilahnya belum independen bagi BUMDes karena dia memang istilahnya ditunjuk untuk mengawasi operasional dari BUMDes itu. Nah, pihak independen atau auditor istilahnya ini di luar dari entitas BUMDes tadi. Jadi di luar dari entitasnya BUMDes. Nah, kami BPKP gitu ya, juga kalau untuk BUMD ada melakukan penilaian. Jadi bukan audit tapi evaluasi. Jadi kalau fungsi audit itu lebih tepatnya dia namanya itu kantor akuntan publik. Jadi kalau di akuntansi itu profesinya namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, itu ada kantor akuntan publik yang melakukan audit atas laporan keuangan untuk badan usaha gitu ya. Kalau untuk pemerintahan itu namanya BPK. Jadi ada BPKP, ada BPK. Nah, BPK itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi mirip dengan kantor akuntan publik untuk badan usaha. Nah, kalau BPKP ini lebih ke mirip dengan inspektorat kalau di Pemda. Jadi dia auditornya si kepala daerah kalau inspektorat. Nah, kalau BPKP adalah auditornya presiden. Nah, kami
bisa tidak mungkin gitu ya melakukan juga evaluasi terhadap BUMDes gitu. Tapi kami fair nih, sebelum dievaluasi berarti harus diajari dulu gitu, bagaimana menyusun laporan keuangan. Nah, jangan langsung ujuk-ujuk kita nilai laporan keuangannya nggak tepat nih atau salah nih gitu. Jadi kami dari BPKP juga istilahnya ada beban moral gitu untuk mengajari seluruh BUMDesa atau dalam hal ini bendahara BUMDesa mengajari penyusunan laporan keuangan BUMDesa. Nah, kalau yang sekarang ini masih mengajari ya, nanti bukan tidak mungkin periode RPJMN ke depan itu mungkin kami juga melakukan evaluasi terhadap kinerja atau operasional dari BUMDesa. Kemudian peran laporan keuangan, ini pentingnya laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan ini untuk akuntabilitas, untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan